A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kami dari tim Padepokan Cahaya Siliwangi kembali hadir, masih diberikan izin oleh Allah, masih diberikan kekuatan untuk kembali bisa hadir di hadapan para sedulur semuanya dimanapun berada. Dan pada kesempatan kali ini kami akan mengangkat satu kasus yang memang sudah terjadi beberapa bulan lalu, cuma tidak ada salahnya kami mengangkat kasus ini karena kami sendiri pun secara tim punya rasa penasaran juga ya pada sosok yang akan kita angkat. Dan sebelum itu tidak lupa kita selalu memanjatkan sholawat kita, selalu kita sanjungkan sholawat kita pada junjungan kita semuanya, baginda alam Kanjeng Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, dan para tabiin-tabiinnya, dan yang terutama kita semua sebagai umatnya hingga akhir zaman. Amin amin Allah ya rabbal alamin. Seperti yang tadi saya sampaikan, saya ingin mengangkat satu kasus yang sudah terjadi beberapa bulan yang lalu dan hilang kasusnya atau hilang gemanya karena memang tersirap oleh gegap gempitanya terjadinya perang antara Palestina dan Israel. Padahal sebelum itu ada kasus yang memang cukup ramai juga dibicarakan, dan ini sangat menyakitkan bagi kita semua sebagai umat Islam, karena ini kaitannya tentang pelecehan dan penghinaan terhadap umat Islam, yaitu kasus pembakaran kitab suci Al-Quran yang beberapa bulan yang kebelakang itu sangat ramai dan sangat sering terjadi. Ada beberapa tokoh yang sangat membuat umat Islam itu sangat greget. Sama, kami pun di sini sama, karena kita semua umat Islam. Secara nurani, secara pribadi kami pun merasa sangat tersakiti juga, sekalipun itu jauh di sana ya, khususnya terjadi di negara Swedia. Dan tiga tokoh itu sendiri, tiga-tiganya juga dari tokoh Swedia ya. Yang pertama itu kalau tidak salah satu pemimpin politik sayap kanan di Swedia, saya lupa namanya. Terus ada lagi, pokoknya ada tiga. Dan kasus atau tokoh yang akan coba kita interogasi, yang akan kita cari tahu sejauh mana motif dan alasannya dia sampai melakukan hal yang sangat membuat murka umat Islam di seluruh dunia, yaitu saya di sini ada biografi yang saya ambil. Tokoh ini bernama Salwan Momika. Kita panggil aja Salwan ya, supaya mempermudah. Jadi Salwan ini dia sebenarnya keturunan, saya juga belum menemukan data yang pas dia orang mana aslinya. Cuma di Irak saja dia dikatakan sebagai pengungsi ya. Dia pengungsi di Irak dan diusir juga di Irak, mungkin karena kelakuannya mungkin sama. Setelah diusir dari Irak, dia lari ke negara Swedia yang memang jelas-jelas sangat mementingkan kebebasan. Si Salwan Momika ini dalam biografinya dia secara agama memang ateis, dia tidak mengakui sebuah agama. Tapi yang jadi permasalahan buat saya di sini, kenapa saya ingin mengangkatnya sebagai kasus yang viral, karena kalau menurut saya, kalau dia memang sudah memilih untuk menjadi ateis, ya harusnya kan ya dia sudah fokus saja di ateisnya, tidak usah harus menyinggung orang lain yang beragama. Di sini akan kita coba kuak secara goibnya, kita akan berdialog dengan salah satu ruh sukmanya, seperti apa motif dan keinginan yang sebenarnya dari tokoh ini. Dan seperti biasa sebelum kami
melakukan proses mediumisasi. Kami dari tim Padepokan Cahaya Siliwangi tidak bosan-bosannya mengucapkan rasa terima kasih kami, rasa syukur kami kepada para sedulur semuanya dimanapun berada yang selalu setia menonton video-video kami dan memberikan komentar-komentar yang semuanya kami baca dan sangat positif sekali, sangat memberikan inspirasi dan semangat untuk kami untuk terus menghadirkan konten-konten yang mudah-mudahan bisa diambil hikmah dan pelajarannya. Amin, amin. Dan seperti biasa saya sudah ditemani oleh salah satu mediator dari tim Padepokan Cahaya Siliwangi, dan kali ini kami bersama Kang Iban Herianto Permana. Siap Kang ya? Siap. Kita mulai proses mediumisasinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan izin guru saya Sang Hyang Nur Cahyani Nirwana, saya protek tubuh mediator ini dari masuknya jin iblis siluman pasik. Semua jin iblis siluman pasik yang berusaha masuk menembus ke dalam tubuh mediator, semuanya terpental ke neraka jahanam. Allah Sallallahu alaihi wasallam. Kita akan coba hadirkan salah satu ruh sukmanya atau semuanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan izin guru saya Sang Hyang Nur Cahyani Nirwana, 9 ruh 7 sukma dari Salwan Momika yang gambarnya saya sentuh, 9 ruh 7 sukmanya tersedot, tertarik masuk dalam genggaman tangan saya. Allah masuk. Sallallahu sinkron energinya, sinkron dengan tubuh mediator, sinkron, semakin sinkron dengan energi tubuh mediator. Kita suara yang tersambung, bisa berbicara dan otomatis berbicara menggunakan bahasa Indonesia. Allah kamu siapa ini? Kamu bisa bicara? Iya, bisa bicara tidak? Ya. Kamu siapa? Anda siapa? Saya orang Indonesia. Ya. Ada kepentingan apa? Ya, ada. Saya nanya dulu, kamu ini siapa? Benar tidak kamu yang saya panggil? Ya. Benar. Kamu Salwan Momika? Ya. Bukan penyusup. Saya protek dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dan izin guru saya Sang Hyang Cahyani Nirwana, apabila yang berbicara dengan saya ini bukan ruh sukmanya yang saya maksud, hanya penyusup dari bangsa goib, maka otomatis tubuhnya akan hancur lebur. Allah. Jadi benar ya, kamu Salwan Momika ya? Ada kepentingan apa? Saya cuma mau ngobrol-ngobrol aja, berdialog. Ada banyak hal dalam kepala saya ini yang perlu konfirmasi. Kenapa saya bisa di sini? Ya, saya undang sini. Tadi waktu saya undang sini, Anda sedang apa di sana? Saya sedang berbincang. Berbincang? Ngobrol? Dengan siapa? Ya, nggak apa-apa, nggak masalah. Paling nanti di sana kamu dianggap sedang tidur aja, kelelahan. Saya mau tanya, boleh? Kita ngobrol. Saya minta waktunya 1 jam. Saya sedang bekerja. Ya, 1 jam. Kami minta tolong. Kalau Anda menolak juga Anda tidak bisa kembali ke sana. Kalau belum saya izinkan untuk kembali. Kenapa orang Indonesia bisa seperti ini? Kenapa orang Indonesia bisa seperti ini? Maksudnya memanggil kamu gitu. Ya itu ilmunya Allah. Kami sendiri ya tidak tahu. Semuanya kehendak Allah. Saya seperti izin mimpi. Allah. Ya memang seperti mimpi.
Seperti kamu mimpi ya, roh sukma kamu itu pergi ke satu tempat, itu aja sih. Suasananya pun tidak enak. Suasananya nggak enak. Ya, untuk sementara energi yang ada di majelis ini terprotek, tidak bisa mengganggu kamu. Saya tutup dulu. Allah. Kamu menjadi nyaman. Allah. Nyaman seperti di rumah sendiri. Panas di sini. Panas. Ya, memang nggak pasang AC. Kita mulai ngobrol ya. Banyak pertanyaan dalam kepala saya ini yang mau saya ajukan. Mungkin tidak penting buat saya. Ya, penting dan tidak ya. Kalau buat saya penting. Kalau buat Anda tidak penting ya tidak masalah. Saya dan seluruh Saya tidak ada urusannya dengan ada. Kata siapa tidak ada. Indonesia. Justru karena ada urusan lah maka Anda saya panggil sini. Saya secara pribadi sebagai umat Islam merasa terganggu dengan aktivitas kamu yang selama ini beredar. Paham maksudnya kan? Tidak. Paham lah, saya ini orang Islam. Ya. Kamu akhir-akhir ini, beberapa bulan ini sering melakukan upaya atau atraksi atau pameran apalah. Karena kamu ingin dilihat orang banyak, kamu membakar kitab suci kami, Al-Quran. Itu masalahnya. Itu masalah. Ya, untuk kami masalah. Mungkin bagi Anda itu hal yang biasa atau bukan sesuatu yang penting, tapi bagi kami penting untuk konfirmasi. Bagi saya nggak masalah. Ya nggak apa-apa, saya nggak mempermasalahkan apapun penilaian dan sikap kamu, silahkan. Saya cuma ingin penjelasan saja. Kamu hanya tinggal menjawab apa yang saya pertanyakan. Ya, karena semua pertanyaan nggak penting buat saya. Pertanyaannya nggak penting buat saya. Ya menjadi penting karena setiap kamu menolak untuk menjawab pertanyaan saya, maka tubuh kamu otomatis akan semakin panas. Allah. Sebenarnya kamu sendiri itu keluarga negaranya itu aslinya mana? Kok di negara Irak kamu di media sosial itu disebutnya sebagai pengungsi dari Irak? Pengungsi dari Irak atau menjadi pengungsi di Irak yang dimaksud? Mengungsi. Pengungsi. Mengungsi. Mengungsi dari Irak. Berarti coba suaranya volumenya diperbesar. Allah. Berarti kamu mengungsi dari Irak. Ya. Ke Swedia itu kamu mengungsi dari Irak. Ya. Berarti aslinya kamu keluarga negaraan Irak. Iya. Aslinya. Artinya keluarga kamu, orang tua kamu dan leluhur kamu itu dari Irak. Campur. Campuran mana? Apa pentingnya? Penting lah. Karena satu tempat itu akan membawa karakter pada manusia itu sendiri. Tidak. Kalau yang dari Irak itu ibu kamu atau bapak kamu? Ibu. Nah ini bapaknya dari mana? Tidak penting. Ya penting. Kamu tidak bisa menolak. Setiap kamu menolak, tubuh kamu akan semakin panas terbakar. Allah. Saya mas. Makin tidak enak. Ya kamu yang menolak menjawab pertanyaan saya. Tidak penting buat saya. Ya terserah, tapi tubuh kamu akan semakin panas di sini. Terus sekarang tujuan kamu mengungsi dari Irak pergi ke Swedia itu tujuannya apa ya? Tujuan awalnya.
Belajar. Belajar. Belajar tentang apa? Psikologi. Psikologi. Terus di media sosial juga, di biografi kamu sendiri datanya bahwa kamu itu ateis. Betul. Kamu tidak mempercayai adanya Tuhan. Gitu. Itu kepercayaan kamu tentang ateis itu dari mana? Apa dari orang tua kamu atau dari perjalanan kamu? Berjalan. Orang tua kamu berarti Muslim. Ya. Kalau boleh tahu, semenjak usia kamu berapa kamu memutuskan diri untuk menjadi ateis? Remaja. Hmm? Remaja. Remaja usia berapa? Apa sih pentingnya? Saya jauh-jauh mengundang kamu ke sini, ke Indonesia itu Ya berarti bukan seperti penting. ini. Ya kan supaya tahu kronologi perjalanan kamu itu terbentuknya itu dari mana. Sampai titik puncaknya kamu akhirnya melakukan seperti yang saya bacakan di awal itu, prosesnya pasti ada dari awalnya. Akar permasalahannya mulai dari mana? Kan semenjak kamu memutuskan menjadi ateis itulah akan menjadi bibitnya. Dan kapan kamu mulai berpikir untuk memilih menjadi seorang ateis? Usia berapa? Remaja. Ya remaja itu ukurannya banyak. 15 pun remaja, 16 remaja. Karena nggak mudah orang untuk memutuskan menjadi ateis itu nggak mudah. Sama seperti seorang memutuskan untuk memegang satu keyakinan sama. Karena ateis itu juga ternyata sebuah keyakinan. Makanya sejak usia berapa kamu kok sampai bisa ngambil kesimpulan saya lebih baik menjadi seorang ateis? Sekolah. Usia berapa? Saya nggak nanya kamu sekolah atau apanya. Kamu ini orang pintar tapi jawaban kamu itu bukan jawaban orang pintar. Jadi maksudnya apa? Ya kamu tinggal menjawab pertanyaan saya saja. Nanti kamu tahu maksud saya. Semenjak usia 20 tahun 20 tahun. saya punya keyakinan sendiri. Sebelum ateis itu kamu apa? Sebelum berpindah ke ateis itu keyakinan kamu apa? Muslim. Semua agama saya Pelajari. ya. Dan akhirnya kamu tidak memilih satupun agama karena tidak ada yang cocok. Ya. Berarti kalau kamu memilih ateis, tidak percaya kepada Tuhan, berarti ada kepercayaan lain yang menjadi lawannya. Kamu tidak percaya Tuhan. Tuhan itu sosok terbesar yang punya peranan menciptakan alam dunia ini. Berarti ada lawannya dong. Yang kamu yakin itu apa? Dengan menghilangkan Tuhan ini. Jadi ateis menurut Anda itu seperti itu. Ya, iya, makanya saya ngobrol nanya ke kamu ya supaya saya lebih jelas ateis itu sendiri apa kan. Ateis secara umum kan yang banyak dikenal oleh orang ya seperti itu. Tidak bertuhan, tidak mempercayai Tuhan. Ateis itu Hmm. meyakini adanya Tuhan.
Orang ateis itu dia percaya adanya Tuhan. Adanya Tuhan itu mereka percaya. Terus Tapi tidak memakai aturan-aturan yang ada pada agama-agama seperti agama Anda, ya. agama yang lain. Lalu sosok Tuhannya itu sebagai apa kalau aturan-aturan Tuhan yang nggak dipakai itu? Kamu kan percaya Tuhannya ada. Terus di sebagai apa posisinya menurut kamu Tuhan itu? Hanya yang menciptakan. Hanya menciptakan. Ya, Terus setelah menciptakan berarti dilepas gitu. ya, Terserah mau apa ciptaannya itu. ya, Seperti itu konsepnya. Jadi baik buruk itu ya semuanya tidak berkaitan dengan Tuhan. Jadi Tuhan itu tugasnya satu cuma menciptakan di awal. Itu berarti ateis. Gitu. Terus lalu kamu itu mengungsi ke Swedia. Kalau di data biografi kamu 6 tahun yang lalu. Mengungsi. Mengungsi itu kan berbeda dengan pindah negara. Kalau mengungsi itu lebih terkesan karena seperti diusir lah. Atau seperti itu. Kamu mendapatkan pengusiran dari negara Irak. ya. Iya. Saya ditentang. Masalahnya apa waktu kamu di Irak? Sama. Masalah pemahaman agama. Seperti yang tadi kamu jelaskan itu. Ya, Akhirnya kamu mengambil inisiatif untuk pergi dari Irak dan mencari tempat yang bisa menampung dan menerima pemahaman kamu itu. Gitu. Nah sekarang ini pertanyaan yang terbesar sebenarnya yang ada dalam kepala saya secara pribadi. Tadi saya katakan di obrolan santai tim kami, kalau orang itu sudah memilih ateis ya ateis saja. Kenapa harus mengusik agama yang lain? Nah maksud saya, kalau memang kamu sudah punya keyakinan tentang ateis itu sendiri tadi, kenapa kamu harus melakukan perbuatan yang notabene itu menyakiti perasaan orang-orang yang memiliki keyakinan tentang agama, khususnya Islam? ya. Apa motivasi kamu? Karena saya merasa terusir. Terusir waktu di Irak itu. Kamu sakit hati berarti. Ya, sudah paham. Jadi kamu sakit hati karena yang mengusir kamu Muslim, akhirnya kamu merencanakan sebuah aktivitas yang menurut kamu memang sudah jelas pasti menyakiti. Tuh. Jadi balas dendam intinya motifnya. Sakit hati dan balas dendam, itu motif kamu. Sudah berapa kali kamu melakukan pembakaran sampai hari ini saya hadir di sini? 3. Tiga kali. Apa yang kamu dapatkan? Kepuasan pribadi kamu, tidak melibatkan yang lain. Tidak. Karena kamu merasa bisa membalaskan sakit hati kamu. Jadi titik awalnya kamu sampai punya pemikiran frontal seperti saat ini karena pengusiran itu. Ya. Artinya kalau kamu tidak diusir waktu itu, tidak mengungsi dari Irak, keluar dari Irak, ini tidak terjadi gitu. Ya. Kenapa saya harus terusir? Ya saya sendiri tidak tahu. Apa yang kamu lakukan saya sendiri tidak tahu. Ya mungkin apa yang kamu lakukan sudah melewati batas. Karena saya sudah punya kepercayaan sendiri. Kalau menurut saya di mana-mana orang ateis boleh sih silahkan. Yang penting dia juga tidak mempengaruhi, tidak membuat statement untuk mempengaruhi orang lain.
Kamu sudah berkeluarga? Sudah. Sudah punya anak. Sudah. Terus kamu akan melanggengkan keyakinan kamu yang sekarang kepada mereka. Ya. Terus untuk seorang ateis itu sendiri, tadi kamu mengatakan kamu percaya dengan Tuhan. Sementara dalam kitab-kitab itu dijelaskan bagaimana Tuhan akan berproses. Seperti Tuhan itu akan meminta pertanggungjawaban terhadap hambanya saat sudah meninggal. Ya saya lebih tahu karena semua agama saya pelajari. Nah iya, maksud saya, kamu percaya nggak dengan proses itu? Proses pertanggungjawaban seperti itu? Tidak. Tidak. Ya. Lalu kamu percayanya Tuhan itu seperti apa menurut saya? Penciptanya kamu percayai, tapi proses bahwa Tuhan akan minta pertanggungjawabannya kan tidak kamu percayai. Tidak. Lalu setelah orang meninggal itu sudah selesai gitu. Sudah selesai. Jadi misalkan sekarang kamu saya selesaikan, itu nggak ada apa-apa, udah selesai. Selesai sudah. Udah masalah. Tidak masalah. Semua orang tinggi seperti itu. Atau itu hanya pribadi kamu? Hanya prinsip saya saja. Dan beberapa kelompok. Karena ateis juga punya pemahamannya masing-masing. Berbeda-beda. Ya. Samanya cuma tidak mempercayai apa tadi? Tuhannya dipercayai ada. Yang tidak dipercaya itu Kami ini hanya tidak mau mengikuti aturan-aturan dari agama-agama yang sudah ada. ingin Itu bebas. saja. Ingin bebas. Iya. Dan menurut kalian itu benar. Iya. Tuhan itu tidak akan marah Iya. menurut kalian. Gitu. Ya bagi kami ketika meninggal ya sudah. Berarti orang itu mau jadi perampok, pencuri itu enggak masalah. Tidak masalah. Menurut kamu enggak masalah. Iya. Tapi jangan mencuri yang kecil. Untuk apa? Terus kalau kamu sendiri dari tadi 3 kali kamu melakukan pembakaran Al-Quran dan kamu mendapatkan kepuasan terhadap reaksi dari masyarakat, kamu semakin senang bila melihat orang itu semakin banyak merasa marah kan? Iya. Nah tujuan akhir kamu sendiri setelah kamu beberapa kali mendapatkan kepuasan itu, apa akhirnya titik-titik puncak yang mau kamu rencanakan itu seperti apa? Saya senang aja ketika melakukan itu. Berarti proses pembakaran itu tidak akan berhenti, akan terus maksudnya, Iya. akan terus dilaksanakan saat kamu ingin. Agama apapun. Tapi kamu, yang saya heran, kamu melakukannya hanya untuk orang Islam. Ya itu karena orang Islam itu cepat reaksi. Ya orang Eropa pun sama lah, orang Kristen juga sama. Kalau kitabnya dibakar, pasti reaksinya sama. Belum tentu. Belum tentu. Dan kenapa kamu tidak mau mencoba? Itu nanti. Nanti. Ya. Berarti kamu ada rencana juga untuk membakar kitab-kitab agama lain. Iya. Siapa bilang agama selain Islam itu marah kalau kitabnya dibakar? Oh gitu. Itu hanya sebagian kecil saja yang marah. Hanya umat Islam aja yang marah semua saat kitabnya dibakar. Ya. Gitu. Terus gini, tadi saya sudah jelaskan di awal, di Swedia itu sendiri yang waktunya bersamaan dengan apa yang kamu lakukan, pembakaran itu ada 3 tokoh, 2 berarti 3 dengan kamu. Itu ada koneksi, maksudnya ada semacam ikatan nggak dengan mereka, atau kamu masing-masing saja? Masing-masing. Tapi kenapa momennya bisa bersamaan seperti itu? Kalian tidak pernah bertemu?
Tidak. Dan tidak ada apa ya istilahnya janji itu nanti kita gini, nggak ada. Kamu kerja sendiri. Karena di negara itu bebas. Mau berbuat apa saja bebas. Termasuk yang informasi terakhir yang walaupun belum terjadi di media sosial itu dikatakan bahwa kamu kenal dengan Donald Trump kan? Bahwa dia merencanakan sama dengan apa yang kamu lakukan, dia akan melakukan pembakaran tentang Al-Quran di wilayah kerajaannya dia sendiri. Itu nggak ada kaitan dengan kamu, Tidak. tidak ada koneksi apapun. Tidak. Berarti kamu benar-benar sendiri. Kalau dia beda. Motifnya yang beda. Ya. Iya, karena kan dia beragama. Ya. Tidak ada. Berarti motifnya apa menurut kamu? Saya tidak tahu. Ya kamu kan sama-sama orang yang melakukan hal yang sama, tentu bisa menganalisa kan yang menjadi motif dia, sekalipun kamu nggak pernah bertemu. Seperti dia juga bisa sedikit melihat motif kamu. Menurut kamu apa motif si Donald Trump itu? Tidak apa-apa, untuk penilaian aja. Siapa tahu aja benar. Suatu saat saya undang dia, saya ajak ngobrol, ternyata motifnya sama dengan apa yang kamu pradugakan. Ya tes intelijensi lah, tes IQ. Saya ingin tahu tes IQ kamu. Tidak perlu saya ungkapkan semuanya. Bukan mengungkapkan, kan saya bertanya menurut kamu sendiri. Penting juga buat saya. Penting. Karena bisa saja ternyata orang yang melakukan, kalau menurut kami sebagai orang Islam itu satu kebodohan, ternyata ada kaitannya dengan tingkat intelijensi kan gitu. Hanya ternyata tingkat intelijensi orang-orang yang bodoh yang melakukan itu karena kebodohannya. Bisa saja kan. Ternyata kamu sendiri tidak bisa memberikan satu analisa hal yang terlihat di umum. Dengan dalih kamu tidak penting, selalu berarti tidak penting. Mungkin bukan tidak penting karena intelijensi kamu yang tidak bisa menangkap semuanya itu. Ya, untuk apa juga saya bilang. Tidak ada keuntungannya. Bukan tidak ada keuntungan. Kamu hanya berdalih di belakang itu. Walaupun kamu itu orang pakai jas, pakai dasi, pakai sepatu bagus, itu hanya ukuran duit saja. Dengan punya uang sekian itu semua bisa terjadi. Tapi kalau intelijensi, kemampuan berpikir, itu tidak bisa. Bagi seorang yang intelijensinya bagus, itu dia akan memberikan pandangan-pandangannya. Tanpa harus ada keuntungan. Karena nggak ada kaitannya pemandangan pemikiran dengan keuntungan. Karena kamu sedang tidak bisnis. Saya sedang berdialog. Kamu sedang berdialog, bukan urusan bisnis, bukan ukuran profit dan keuntungan. Ya itu jadi satu kesimpulan buat saya, buat semua hari ini masyarakat dunia yang menyaksikan. Anda pintar juga. Nah iyalah, karena jawabannya ternyata sama gitu. Bukan. Jawaban Anda sama. Pintar menjebak saya. Ada kemiripan. Setiap jawaban saya itu jauh di luar yang Anda bayangkan. Ya lebih baik saya membayangkan karena Anda sendiri tidak berani berkata. Anda selalu berdalih di belakang kata-kata tidak penting. Orang petani desa yang nggak pernah sekolah aja bisa mengatakan itu nggak penting. Nah, iya. Apa bedanya kamu dengan orang bodoh dari desa yang ditanya sesuatu yang dia nggak tahu dan dia menutup dirinya dengan bahasa itu tidak penting. Cukup kan? Ya, buat saya enggak masalah. Nggak ada, saya juga nggak ada kepentingan apa-apa. Ya sudah. Saya penikmat dengan
seperti ini. Ya artinya saya dapat satu kesimpulan. Ternyata kebodohan karakter dan kebodohan intelijensi itu ya bisa dimanfaatkan untuk hal-hal seperti itu. Karena kalau bicara masalah kekayaan, gak ada kaitannya juga dengan intelijensi. Banyak orang yang deso, yang gak berpendidikan, kekayaannya luar biasa. Ternyata ya artinya umat Islam itu salah untuk membenci kamu. Gitu menurut saya. Karena hanya ada satu orang bodoh yang sedang melakukan kebodohan, ya pas lah. Kalau menurut saya itu. Sudah. Ya itu kesimpulan saya seperti itu. Karena jawaban kamu cuma satu kan, nggak penting. Sudah. Sudah, saya pun mau kembali. Ya kalau bisa silahkan. Kalau nggak saya izinkan kamu sampai besok pun di sini kok. Apa urusannya kamu sama saya? Apa urusannya kamu sama saya? Ya enggak ada urusan secara pribadi. Cuma sebagai satu apa ya? Tadi sebagai satu individu yang saya punya keyakinan dan kamu mengakui punya keyakinan, tapi keyakinan itu ternyata tidak kamu gunakan, yang lucu. Kalau dilihat di media sosial, dilihat di video-video berita, itu saya lihat kamu ya seperti orang yang sangat berpendidikan. Tapi ternyata jauh. Ekspektasi orang yang melihat kamu itu jauh dengan hari ini aslinya kamu hadir di sini. Sangat tidak berpendidikan. Dan sangat apa ya? Ya karena saya nggak ada kepentingan dengan Anda. Bukan nggak ada kepentingan. Jadi gini. Jadi seolah-olah itu kamu itu di hadapan semua manusia itu seperti orang yang paling berani mengungkapkan ekspresi kebebasan kamu. Tapi hakikatnya kamu tuh orang yang paling takut gitu. Ya seperti di sini. Untuk menyampaikan apa yang kamu ingin rasakan saja kamu nggak bisa di sini. Ya karena rasa takut kamu. Atau mungkin juga rasa takut itu karena kamu lihat reaksi itu. Artinya kepuasan yang kamu sampaikan itu bohong. Mungkin kamu hanya menikmati keuntungan sisi materi orang-orang yang di pihak di belakang kamu. Bisa aja. Banyak persepsi kok. Banyak hal yang terjadi yang bisa saja kamu tutupi. Sudah, saya mau pulang. Ya, silahkan kalau bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan izin guru saya Sang Hyang Cahya Nirwana, 9 roh 7 sukma dari seluruh anak dan istrinya tertarik masuk ke dalam genggaman tangan Sri Allah. Hadir. Saya ingin mengurangi sedikit beban pemikiran kamu. Atau mungkin ya biar kamu bisa nyari lagi yang lebih dari yang sekarang. Karena kan buat kamu kan mereka juga nggak penting untuk apa. Nah, iya. Ya untuk apa? Sudah, saya mau pulang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan izin guru saya Sang Hyang Cahya 9 roh 7 sukma semuanya anak istrinya di sini hadir ajian Kemplang Jagat 100 juta menghancurkan kepala mereka Allah tembus sampai ke jasad melumir hancur lebur kepala Allah tembus sampai ke jasadnya menghancurkan semua Allah sallallahu
Sallallahu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dari izin saya sang yang besar. 100 juta jarum berada menggaman tangan saya. Allah. Hebat Anda. Masuk dalam tubuhnya Allah. Ampun semua. Semua pelindung-pelindung gaibnya tidak bisa ikut campur. Terlempar semua ke neraka jahanam pelindung-pelindung gaibnya. Semua iblis-iblis yang melindunginya semua terlempar ke jahanam. Allah tarik semua iblisnya. Allah tarik ke neraka jahanam. Iblis laknatullah semuanya yang berada dalam tubuhnya terlempar ke neraka jahanam. Gak usah sombong. Kamu merasa kuat karena ada yang membacking kamu. Semua iblis yang tersisa dalam tubuhnya dari ujung kaki sampai ujung kepalanya tertarik semuanya. Allah. Allah. Semua rasa sakitnya, semua rasa sakit dari jarum semuanya terasa. Allah. Ngomong lagi kayak tadi bisa nggak? Saya Tuhan nggak ada. Kata kamu Tuhan nggak ada. Semuanya jarum-jarumnya menyebar dalam tubuhnya, menyakitinya semuanya. Allah. Masuk ke jantungnya, masuk ke paru-parunya, semuanya. Allah. Tambah 100 juta triliun masuk kembali. Allah. Semua iblis yang masuk dalam tubuhnya tertarik kembali. Allah. Allah. Terlempar ke neraka jahanam. Tidak bisa ditembus semua iblis yang menembus masuk dalam tubuhnya semuanya hancur lebur neraka jahanam. Jarumnya menusuk-nusuk sampai kepalanya. Allah. Semua rasa sakitnya dirasakan tembus sampai ke jasadnya. Allah. Sallallahu alaihi Tuhan nggak ada. Tapi rasa sakit itu nggak ada kalau Tuhan nggak ada. Nah, sekarang kan kata kamu setelah orang itu meninggal nggak ada apa-apa. Sekarang kamu buktikan aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan izin guru saya Cahyani hadir 100 juta triliun kekuatan ajian kemplang jagat. Hancurkan kepalanya Allah. Tembusan jasadnya. Hancur kepalanya Allah. Tembus sampai ke jasadnya. Allah. Tembus sampai jasadnya Allah. Jantung saya hancurkan dengan ajian perentas jantung Allah. Tembus sampai ke jasadnya. Tembus sampai ke jasadnya. Semua jantungnya hancur lebur Allah. Semua isi kepalanya hancur lebur Allah. Sallallahu. Udah, kamu nikmati di sana. Katanya Tuhan nggak ada. Mudah-mudahan kamu tidak ditemui oleh malaikat-malaikatnya Tuhan di sana. Bismillahirrahmanirrahim. 9 semuanya tarik Allah. Masuk dalam bumi 10 terkunci. Allah. 9 7 suku dan seluruh jin korin tubuh media masuk kembali Allah.
Sempurna maskual jasad, semua luka-lukanya, semua efek-efek mediumisasinya semuanya hilang, sembuh total otomatis. Allah, semua memori dan tenaganya pulih kembali normal. Allah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah alamin. Para sedulur semuanya, baru saja kita selesaikan proses mediumisasi tentang kasus orang-orang yang melakukan pembakaran kitab suci Al-Quran, dan ternyata ya tidak salah ya, sutradara di belakang itu semua ya ternyata iblis laknatullah. Jadi orang-orang yang melakukan hal-hal seperti itu ya memang sudah menjadi kader-kadernya iblis. Jadi sengaja untuk membuat umat Islam, untuk kita semua itu untuk ya seperti diadu domba, karena nanti ada dua kubu yang merasa terusik dan yang merasa ya biasa-biasa saja. Nanti yang merasa terusik akan menyalahkan orang Islam yang tidak merasa terusik. Dan ya itulah skenario seperti itu. Dan nantinya kita sudah bisa mengambil satu kesimpulan sedikit di sini bahwa memang orang-orang yang melakukan seperti itu tidak peduli latar belakangnya dia beragama ataupun tidak. Yang jelas dia digunakan sebagai kader oleh iblis untuk menghancurkan Islam. Jadi mudah-mudahan dari proses mediumisasi kita tadi, para sedulur semua bisa mengambil hikmah dan pelajarannya untuk lebih berhati-hati untuk melihat sesuatu. Artinya ya tidak usah kita terlalu terlalu fokus kepada orang itu, karena memang itu pengalihan perhatian. Kita fokus ke dia, iblis melakukan hal yang lain dan tidak terlihat. Mungkin hanya itu yang bisa kami sajikan pada kesempatan kali ini. Silahkan tonton sampai selesai supaya bisa mengambil hikmah dan pelajarannya, dan bisa dilakukan berulang-ulang supaya makna dari dialog kami itu bisa diambil isinya, intinya seperti itu. Hanya itu yang bisa kami sajikan pada kesempatan kali ini. Kami berdua mohon pamit dan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.